Oke, halo teman-teman, selamat datang di Stepping Up bersama gua Fatur dan sekarang masih sama Nada. co-host ya Nada. Nah, sekarang di kesempatan yang baik ini di masih bulan puasa ya Nat ya. Ya. Oke, Siang-siang nih, kayak panas-panas. walaupun panas gitu kan dan ini weekend ini rekamannya tapi tetap nggak mengurangi produktivitas kami ya semoga gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini gua sama Nada bakal ngundang salah satu orang yang tergabung dalam apa ya namanya, nanti mungkin bisa dijelasin juga ya sama narsumnya kami. Pokoknya berkaitan dengan ilmu psikologi deh gitu. Kan sekarang nih banyak banget diomongin ya tentang psikologi ini. Betul. Baik itu yang sifatnya mental atau misalkan banyak juga yang kadang-kadang kalau anak muda sekarang itu self diagnose gitu. Kalau saya tuh ternyata punya mental illness dan sebagainya gitu. Nah sekarang kita nggak bakal bahas mental illness tapi lebih kepada child wounds. Nah by the way child wounds ini pernah gue bahas di podcast ngotak di season yang kedua bareng Ibu Sani Budiantini waktu itu. Cuma namanya dengan nama yang berbeda yaitu Inner Child. Nah nanti gue bakal konfirmasi lagi ke narasumbernya kami. Sebenarnya sama gak sih antara si Child Wounds ini dengan si Inner Child? Nah berkaitan dengan hal ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang Child Wounds bersama pembicara kita yaitu Kak Aditya Gunawan. Halo Kak. Halo Fatur. Oke. Nah Kak boleh kenalan dikit kali Kak. Nah kakak nih disadari diri sebagai, oh iya Kak Aditya Gunawan ini merupakan psikolog di Sadari Diri ya. Nanti boleh dijelasin juga Kak, Sadari Diri itu apa sih? Kemudian mungkin punya program apa gitu untuk mewakili anak-anak muda sekarang berkaitan dengan psikologi atau konsultasi berkaitan dengan hal psikologi. Boleh Kak? Oke, perkenalkan saya Adit. Saya saat ini tergabung di Sadari Diri. Memang Sadari Diri ini di situ ada Bu Sani juga ya. Kalau tadi Fatur sempat menyebut nama Ibu Sani, ada Sadari di tergabung di Sadari Diri. Ada Sadari Diri ini ada lokasinya ada di Kemang dan juga Pasar Minggu sebenarnya. Tapi karena lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kebanyakan klien-klien itu minatnya ke online. Offline sebenarnya bisa dengan protokol kesehatan yang kita terapkan, tapi memang minatnya lebih banyak ke online seperti itu. Untuk layanannya sendiri ada counseling with psychologist, bisa dengan Bu Sani, dengan saya dan teman-teman yang lain. Ada Ibu Alin, Mbak Hersa, ada Fadila dan juga ada Rizky Adinda. Kemudian ada juga one-on-one session. One-on-one session ini dipegang oleh teman-teman yang saat ini sedang menjalani masa pendidikan, masa studi profesi psikologi yang nantinya lulusannya ini akan menjadi psikolog juga, sama seperti kami. Seperti itu. Ada juga tes minat bakat ya, yaitu asesmen psikologis untuk keperluan memilih misalnya jurusan sekolah, jurusan kuliah, atau jenjang karir. Untuk laporannya tes ini semua akan ditulis oleh psikolog. Seperti itu. Untuk saat ini pilihan metodenya masih online ya, karena memang menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ada juga Sadari sendiri akan melaunching program baru yaitu premarital assessment. Apa itu? Itu assessment psikologis yang bertujuan untuk identifikasi potensi konflik dan juga kekuatan dalam hubungan. Jadi untuk pasangan-pasangan yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ingin tahu nih kira-kira potensi konfliknya seperti apa dan kekuatan dalam hubungan mereka seperti apa. Itu bisa konsultasi ke kita. Layanannya juga ditulis oleh psikolog langsung. Pilihan metodenya untuk saat ini itu online. Seperti itu. Oke, dan kalau yang saya lihat ya Kak, Sadari Diri ini punya akun Instagram yang sangat informatif banget gitu berkaitan dengan ilmu-ilmu seputar psikologi gitu. Kalau saya lihat dan follow, kayak akhirnya saya banyak tahu gitu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat psikologi yang sebelumnya tuh kayak masih ngira-ngira aja gitu Nat. Gitu sih. Jadi boleh ya nanti teman-teman follow di @sadari_diri. Benar ya Kak ya? Betul. Gitu. Nah kalau misalkan di akun Instagram itu kita bisa ngapain aja Kak selain lihat-lihat kontennya?
Selain lihat-lihat kontennya, kebetulan akun Sadari ini kan sering ya kayak ngupdate story yang emang interaktif sekali nih buat teman-teman. Boleh banget tuh nanti untuk komen di situ, menjawab pertanyaan, sharing. Yang kita sebenarnya senang banget tuh kalau teman-teman di situ sharing, karena kita ngelihat ada banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman baru ya yang kita lihat di situ. Wah, ternyata luar biasa ya teman-teman ini pengalamannya unik-unik, seru-seru yang memang bisa jadi bahan pelajaran dan bisa jadi pertimbangan Sadari sendiri untuk akhirnya mengembangkan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman yang merupakan followers dari Sadari Diri seperti itu. Bisa juga DM nih kalau mau nanya-nanya tentang layanannya, kita siap sedia untuk menjawab dari situ. Bisa nggak sih Kak kayak misalkan DM gitu nanya tentang kesehatan mental yang mungkin kita punya, terus bisa nggak direspon dengan baik gitu sama Sadari? Kayak konsultasi gratis gitu. Direspon dengan baik pastinya dong ya, direspon dengan baik. Tapi bagaimana juga akan lebih maksimal sebenarnya ya kalau misalnya kita itu lebih mendalam gitu kan, misalnya book sesi gitu kan. Karena kalau misalnya kita cuman mengandalkan DM kan terbatas ya di situ ya. Yang diceritakan juga nggak banyak. Kalau mau banyak kan panjang-panjang juga pegel kali ya, ngetiknya harus panjang-panjang di situ kan. Lebih enak kalau misalnya nanti ya ditanya aja, nanti kita akan coba bantu, akan coba kita arahkan jalan mana yang paling baik nih buat teman-teman. Apakah nanti bisa ikut layanan dengan psikolog atau ada one-on-one session with para kandidat psikolog gitu kan. Itu nanti bisa didapat semua informasi dari DM, pasti akan kita respon seperti itu. Berarti jangan ragu ya untuk follow akun Instagramnya. Dan kalau misalkan pengen nanya-nanya gitu, kayak misalkan saya punya salah satu kesehatan mental yang aware banget, tapi kayaknya nggak yakin juga nih kalau misalkan harus self diagnose, kan nggak bagus juga ya. Ini pengen nanya-nanya ke psikolognya langsung, boleh nih lewat Sadari Diri. Nanti bakal jadi jembatan yang tepat gitu. Nanti dari Sadari bakal diarahkan gitu ya Kak ya. Iya, untuk pakai layanan yang mana lah kira-kira kayak gitu. Berkaitan dengan yang tadi udah disampaikan Kak hari ini, yang pertama kita bakal ngobrol-ngobrol tentang child wounds. Nah, kalau dilihat-lihat ya, nanti Nada juga boleh nambahin, child wounds ini kalau secara bahasa aja bisa diartiin sebagai luka masa kecil gitu kan. Nah, kadang-kadang luka masa kecil ini kan nggak cuma datang dari kecelakaan aja gitu, bisa juga dari trauma-trauma masa lalu yang bisa jadi orang lain yang melakukannya entah sengaja ataupun tidak gitu. Nah, kalau teman-teman punya, nanti bisa dibantu juga di sini. Benar nggak sih itu teman-teman yang punya itu namanya child wounds atau enggak? Dan biasanya child wounds ini kalau yang udah gua baca bisa berpengaruh terhadap masa depan kita juga, terhadap kepribadian dan sebagainya. Nah, di yang sebelumnya juga gua udah bahas kalau child wounds ini mirip-mirip sama yang namanya inner child. Nah sekarang saya mau nanya Kak, benar nggak sih child wounds ini sama dengan inner child atau ada istilah yang beda gitu, yang mungkin nggak kami tahu? Jadi kalau misalnya ditanya sama atau enggak, sebenarnya enggak berbeda ya, maksudnya enggak 100% berbeda kedua ini, tapi memang ada perbedaannya gitu. Jadi kalau kita tahu inner child, apa sih inner child gitu kan? Inner child itu ya pengalaman di masa kecil yang bisa menjadi bagian dari diri kita yang sebenarnya masih ada nih dan terbawa nih sampai kita dewasa. Jadi apa-apa yang ada dalam diri kita di masa kecil mempengaruhi kita di masa sekarang. Itu adalah inner child, seperti itu. Nah, inner child ini gimana sih? Dia bisa aja sehat inner child-nya. Gitu. Untuk orang berbeda-beda. Tapi ada juga nih beberapa orang yang pengalaman masa lalunya tidak begitu menyenangkan misalnya. Ada trauma yang dialami. Kemudian ada luka yang membekas seperti itu kan di masa kecilnya. Nah, itulah yang disebut dengan child wounds gitu. Jadi untuk inner child yang teman-teman alami yang tidak begitu baik, itu bisa kita kategorikan dengan child wounds seperti itu. Berarti kalau bisa disimpulin nih Kak ya, inner child itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif.
Nah, kalau yang positif kan berarti akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut menjadi arah yang baik juga kan. Nah, tapi kalau yang negatif itulah baru yang disebut sebagai child wounds gitu ya. Akhirnya inner child yang tidak baik itu akhirnya menimbulkan luka gitu kali ya. Iya, betul. Dari sini kita udah bisa tarik benang merahnya gitu ya, bahwa mungkin aja luka-luka yang ada di masa lalu terus terbawa sampai sekarang itu termasuk dalam child wounds tadi. Iya, betul. Nah, berkaitan sama si child wounds ini nih Kak, berkaitan sama pengalaman masa kecil yang kurang baik yang mungkin orang punya gitu ya. Nah, pertanyaannya apa? Apakah semua orang punya gitu si pengalaman yang gak baik ini? Oke. Seperti yang tadi saya bilang kan, ada memang inner child ini bisa sehat ya. Bisa orang itu mendapatkan inner child yang sehat. Dan pengalaman yang gak baik itu kayaknya hampir mustahil ya untuk gak dialami oleh orang ya. Ya enggak. Jadi memang gak ada sih hidup yang lurus banget gitu kan. Cuman balik lagi, semua kejadian itu spektrum sebetulnya. Jadi bisa ringan, ya kan? Kayak kita luka gitu kan. Luka bisa ringan, bisa sedang, bisa parah gitu kan. Jadi memang untuk setiap anak mungkin saja nanti mereka itu mengalami hal yang kurang menyenangkan. Tapi apakah itu menghasilkan luka yang sebegitu membekasnya sehingga akhirnya terbawa sampai masa dewasa, itu belum tentu gitu. Kalau memang jadi pada dasar ini anak-anak ini yang lahir ke dunia ini merasa bahwa dunia ini sebenarnya adalah sebuah, kalau menurut teori Horney itu ada sebuah ancaman. Jadi secara nggak langsung mereka membutuhkan rasa aman. Sebenarnya anak-anak itu butuh rasa aman. Siapa sih yang misalnya bisa memberikan rasa aman pada mereka? Ya yang terdekat yaitu orang tua, keluarga, ya kan? Mereka adalah orang-orang significant others yang bisa punya pengaruh besar nih untuk anak-anak. Bisa nggak mereka memberikan rasa aman ke anak-anak? Bisa nggak akhirnya memperlakukan anak-anak dengan baik, penuh cinta, penuh kasih, yang akhirnya mereka merasa ya masa kecilnya baik gitu kan, tidak ada luka, tidak ada pengalaman yang traumatis, sehingga childhood-nya mungkin bisa sangat kecil sekali gitu kan, sehingga tidak terbawa nih sampai besar. Jadi sampai besar kepribadiannya gitu cenderung positif jadinya, karena yang lebih condong itu inner child-nya adalah yang healthy, yang sehat, yang menyenangkan, seperti itu. Fatur dan Nada. Nih Kak, kalau misalkan saya kasih contoh gitu, waktu itu pernah ada satu teman yang cerita kalau dia dibesarkan oleh orang tuanya sangat otoriter gitu orang tuanya. Kemudian keras banget juga, sampai akhirnya ketika dia dewasa, dia jadi anak yang gampang nangis. Iya, mentalnya juga nggak kuat gitu, mudah tersentuh, tapi kayak yang berlebihan gitulah. Nah itu termasuk inner child atau enggak? Child wounds atau enggak Kak? Kita bisa lihat kan. Jadi setelah dia cerita nih, saya waktu kecil kayak gini-gini gitu kan ya. Efeknya apa? Efeknya bagus nggak untuk dia gitu kan? Sebenarnya dia sendiri kan udah ngasih tahu ya efeknya itu apa ya. Efeknya itu dia mudah nangis gitu kan, terus tadi juga takut itu atau dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan ya pengaruhnya sangat terlihat karena otoriter ya. Biasanya otoriter kan tidak memberikan kesempatan untuk si anak ini ngambil keputusan sendiri, gitu kan? Betul. Jadi memang keberaniannya kurang terasah gitu kan. Kalau misalnya dia nurut aja gitu kan, nurut aja segala sesuatu tuh udah disediain gitu kan, udah ada itunya. Dan kalau namanya otoriter kan, kalau misalnya dia menganggap ini sebagai sesuatu yang buruk, berarti kan nggak semua keputusan yang diambil orang tuanya baik dan dia sukain. Tapi apa daya dia nggak berani untuk speak up, nggak berani untuk melawan, sehingga pada akhirnya terbawa tuh sampai besar. Akhirnya dia mengalami hal-hal yang dia anggap sebagai sesuatu yang mengganggu juga kan. Apakah dia senang dengan mental yang disebut lemah itu, ya kan? Kalau dari situ kan kita bisa tarik juga. Berarti ada something nih, ada sesuatu yang pengalaman yang sebenarnya nggak terlalu healthy ya buat dia di masa lalu. Seperti itu. Kak Adit, aku jadi penasaran nih, yang tadi kan keberaniannya berarti nggak diasah. Berarti sebenarnya si child wounds ini juga berpengaruh terhadap stimulasi dari life skill orang tua ke si anak gitu. Jadi karena
karena nggak distimulat gitu, jadi si anak nggak punya kemampuan itu di masa depan gitu ya. Iya betul sekali Nada. Jadi memang kan orang tua ini sebagai orang yang perannya penting ya. Kalau kita pernah dengar istilah kan sebenarnya anak kecil itu ya kayak kertas putih aja, dia nggak ada isinya sebenarnya. Dan yang isinya bukan dia sendiri, orang-orang sekitar. Orang tua paling penting gitu. Jadi apa yang orang tua lakukan kepada anak ini ya akan menentukan bagaimana anaknya nanti. Walaupun memang ya kalau kita bisa bilang manusia ini berkembang ya dan sangat spesial sekali. Setiap manusia punya kemampuan, punya potensi untuk mengasah apapun yang ada dalam dirinya. Tapi emang nggak terlepas dari pengaruh orang tua itu sangat besar dalam membentuk karakter si anak. Seperti itu. Oke, gini nih Kak, kalau misalkan tadi ya ternyata si Childhood ini sebegitu berdampaknya terhadap kepribadian anak ketika dia udah dewasa. Nah, misalnya kalau kita pakai contoh yang tadi si anak yang dibesarkan sama orang tuanya dengan gaya yang otoriter. Nah, tadi kan salah satu dampak yang dia alamin adalah dia jadi mudah nangis, mentalnya nggak kuat dan sebagainya. Nah, nanti ketika dia udah dewasa atau ketika udah jadi orang tua, pilihan dia kan mungkin ada dua nih, antara dia melakukan hal yang sama dengan orang tuanya tersebut gitu, dia gayanya juga ikut-ikutan otoriter, atau dia menghindarinya. Nah, kalau yang ikut-ikutan kayak orang tuanya, ikutan otoriter juga, berarti bisa dibilang itu belum sembuh kan? Mungkin karena ini ya, karena dia terbentuk gitu loh Tur. Dari karakter kecilnya itu dia udah terbentuk seperti kayak gitu. Orang tuanya adalah otoriter gitu kan. Makanya pas dia pas dia dewasa, dia karakter yang dibentuk adalah menjadi orang tua yang otoriter juga. Gitu. Bisa dibilang gitu nggak sih Kak? Oke, bisa dibilang begitu, ada benarnya juga. Tapi yang harus kita ingat ini adalah, jadi kan kalau misalnya karakter yang diturunkan ya, itu memang ada. Secara genetik ada beberapa karakter yang diturunkan. Tapi kita perlu ingat lagi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa manusia ini spesial. Jadi dia belajar, ya kan? Dia belajar dan ngambil keputusan sendiri gitu. Ada kalanya manusia mencontoh, ada kalanya dia observasi nih. Misalnya mencontoh orang tua saya dulu otoriter. Kemudian selama dewasa ini dia belajar. Ya, manusia punya kemampuan itu. Apakah otoriter ini baik atau tidak, itu keputusannya si anak ini, si anak yang sudah beranjak dewasa ini. Apakah dia nantinya akan ikut atau justru dia malah sebaliknya? Karena dia sadar, oh otoriter ini dilakukan orang tua saya kepada saya. Saya nggak merasa nyaman nih, gitu kan? Karena itu saya nggak mau nanti anak saya merasakan hal yang sama seperti saya, yaitu ketidaknyamanan. Itu adalah pilihan dari individu itu sendiri, gitu. Jadi individu punya hak penuh untuk menentukan bagaimana dia bersikap nantinya, gitu. Nah, penting makanya nih kenapa Childhood ini bagus banget nih diangkat sama Fatur dan Nada ya, karena penting untuk akhirnya tahu, untuk sadar, oh mungkin saya kayak gini karena ada luka masa lalu yang sampai sekarang ikut nih, gitu. Oke, berarti saya perlu deal dengan ini gitu supaya nanti saya bisa lebih jernih pikirannya untuk nanti bagaimana saya mengurus anak gitu. Seperti itu sih. Nah Kak, sebelum kita nanya cara untuk deal ya dengan childhood ini, tadi deh kalau misalnya si anak milih untuk tidak melakukan hal yang sama dengan orang tuanya, berarti mungkin cenderung menghindari lah gitu, gak mau jadi orang tua, tipe orang tua tersebut. Itu bisa dibilang childhood-nya udah sembuh atau enggak, atau bahkan bisa dibilang kalau yang sembuh itu dia bisa menempatkan diri gitu, di mana saat dia harus otoriter, di mana saat dia harus demokratis. Itu agak ke depan ya gitu ya. Jadi cara-cara untuk menentukan dia semua apa enggak. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Jadi untuk emang bagaimana perilaku orang tua ini mempengaruhi anak itu memang banyak. Jadi ada beberapa sebenarnya yang mungkin kurang disadari ya. Ini perlu saya rasa diungkapkan, kurang disadari oleh lingkungan anak. Beberapa hal yang bisa membuat luka pada anak. Seperti simpelnya adalah tadi, orang tua otoriter yaitu dia tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Ini berbahaya, kenapa? Karena kalau misalnya anak ini kan anak biasa ekspresif ya, dia ingin ngomong ya. Kalau misalnya di stop mulu dia akan merasa dirinya salah.
oh apa saya kalau ngomong kok nggak diizinkan, apa saya salah ngomong ya gitu kan. Ini akan bisa anak jadi worthless dia terhadap dirinya sendiri, jadi merasa nggak berharga dirinya gitu. Kemudian ada juga anak-anak yang misalnya bermain ya, sekarang kadang suka ngelihat nggak sih kalau anak bermain teriak-teriak itu berisik, orang tua marah. Gitu kan? Iya benar. Padahal kan itu udah naturalnya anak ya bermain ya. Masa anak disuruh untuk stres mikirin tugas kuliah kan nggak ngapain gitu kan? Tugasnya anak ya main gitu. Tapi kadang ada orang tua yang mungkin mereka suntuk dengan kerjaannya dan mereka berisik, mereka marah. Ini juga nggak baik gitu kan. Anak juga bisa merasa emang saya salah ya kalau main, padahal itu fun loh, menyenangkan gitu. Apakah saya nggak boleh merasakan hal yang menyenangkan gitu? Takutnya anak akan berpikir begitu. Apakah saya nggak boleh seneng gitu kan? Gitu. Terus ada lagi yang anak misalnya nggak diizinkan untuk menunjukkan emosi yang intens, yang kuat. Anak nangis, ya kan? Ngapain sih nangis gitu doang, nangis gitu kan. Ini sering terjadi ya, misalnya anak di tempat umum, anak nangis, orang tua kan malu ya. Benar. Tantrum ya. Iya, tantrum. Ngapain sih nangis gitu kan. Siapa tuh dia emang beneran sedih gitu kan, bukan yang nangis yang pengen sesuatu gitu kan. Atau dia marah, siapa tuh dia emang bener-bener hatinya terluka misalnya sama temannya dia marah. Ini yang perlu dihindari ya, nggak boleh untuk membatasi emosi anak. Seperti itu. Atau misalnya anak mulai berkembang otaknya, terus saat orang tua ngasih tahu sesuatu dia mulai ada pendapat atau melawan gitu kan. Melawan dalam artian ingin mengetahui fakta yang lebih detail gitu kan. Kadang orang tua juga, udah kamu anak kecil nggak tahu apa-apa gitu, nurut aja. Iya gitu, nggak usah tahu ya. Pengalaman apa gimana nih Nana? Kayak gitu. Itu sebenarnya hal-hal sepele sebenarnya yang mungkin nggak disadari ya sama orang tua, tapi ini bisa berdampak sama inner child-nya ya, jadi nggak healthy dia. Terus ada lagi yang penting yang mungkin ini di Indonesia kurang terlalu populer, tapi tidak memberikan sentuhan yang appropriate terhadap anak, seperti pelukan, ciuman, misalnya rangkulan gitu kan. Padahal anak ini yang ngerasa safe aja gitu saat disentuh sama orang tuanya gitu kan, saat diperlakukan dengan hangat, dengan lembut, ini bisa membuat anak merasa safe, merasa aman. Dan tadi seperti saya bilang, jika rasa aman ini bisa difasilitasi oleh orang tua, kita bisa mengharapkan anak ini akan memiliki inner child yang sehat, sehingga child wound-nya kalaupun ada ya tidak terlalu membekas dan tidak sampai dibawa sampai dewasa, seperti itu. Oke, berarti gini kayak dari keseluruhan ini bisa disimpulin nih, kalau misalkan kayak gini, kayaknya agak sulit gitu ya untuk menentukan setiap anak tuh nggak punya inner child gitu ya. Tapi tadi spektrumnya berbeda-beda. Ada yang kadarnya sedikit, ada yang kadarnya juga mungkin udah sakit banget gitu loh. Karena memang pengalamannya juga sangat mendalam. Nah tapi sebagai orang tua kita bisa meminimalisasi itu dengan cara memberikan rasa aman tadi ya kepada si anak. Atau kalau saya pernah baca juga kita bisa bilang psychological safety untuk anak gitu ya. Oke. Betul. Nah sekarang kalau misalkan kami nih misalkan udah tahu, oh ternyata saya punya child wounds nih, gitu. Bisa nggak sih Kak sembuh, caranya gimana? Gitu. Oke. Apa cuma harus disadarin doang gitu? Atau ada cara-cara lain? Atau mungkin nggak Kak ada kayak ciri-ciri kalau kita tuh sebenarnya punya child wounds itu gitu. Iya, supaya kita aware ya, karena kayak misalnya gue merasa cemas nih kalau misalnya dengar orang teriak-teriak. Oke. Gitu. Apakah itu termasuk ciri-ciri dari child wounds tadi gitu? Oke, jadi memang ada 3 sebenarnya yang bisa menimbulkan child wounds ini pada anak ya kan. 3 aspek, yaitu yang pertama ini ada physical neglect. Physical neglect ini kayak tadi nih, dia nggak dapet sentuhan misalnya, nggak dipeluk misalnya gitu kan, nggak dirangkul, nggak dicium gitu kan, atau ya dia terabaikan aja fisiknya gitu. Nah dengan ini dia bisa misalnya harga diri rendah gitu kan, dia merasa tubuhnya juga nggak terlalu berharga gitu. Efeknya apa? Dia bisa self harm karena dia ngerasa ya tubuh saya nggak berharga, atau orang tua saya juga nggak pernah kok menginginkan saya, dia nggak pernah nyentuh tubuh saya gitu kan. Dia bisa self harm dari situ. Atau dia adiksi ini kan dampaknya kuat ya terhadap tubuh kita ya. Adiksi ini bisa menyebabkan kerusakan sama tubuh kita.
gitu kan, entah itu adiksi obat-obatan atau adiksi pornografi juga, itu semua efeknya ke tubuh. Jadi itu dia nggak terlalu sayang dengan tubuhnya karena ada physical neglect ini tadi dari orang tua gitu. Itu adalah bisa ada masalah makan juga kan, masalah makan. Benar. Atau dia yang insecure Kak. Ya sekarang. Masalah makan ya. Misalnya aku pernah baca gitu ya, kalau anak yang dipaksa makan itu dia justru nanti bakal jadi orang yang milih-milih makanan gitu loh Tur. Gitu. Bukan malah mau semuanya. Betul. Makanya sekarang si dokter-dokter anak itu dan psikolog anak lagi pada gencarin nih gimana caranya 30 menit itu selesai. Tapi si anak diberi kebebasan mau makan apa aja. Gitu. Gitu. Jadi gak dipaksa gitu loh. Iya ya. Itu berdampak juga gak sih Kak? Iya benar. Jadi jelas-jelas tadi ada kata dipaksa ya. Dipaksa mah gak enak ya. Ya kan. Jadi intinya kalau anak udah ngerasa gak nyaman gitu kan, itu bisa berpengaruh ke depannya terus-terusan gitu kan. Ya sekali lagi kita harus tahu ini anak-anak. Kadang orang dewasa tuh menganggap anak-anak harus tek kita harus punya skill yang sama gitu kayak kita, padahal enggak ya, kita dulu juga waktu kecil enggak pinter-pinter banget kayaknya kan, ngelakuin banyak kesalahan juga gitu kan. Betul kayak gitu. Iya itu tadi masalah makan gitu, self harm itu jadi bisa menjadi masalah dari efek dari di physical neglect tadi. Selain physical neglect ada emotional neglect. Itu tadi sama contohnya, anak secara emosi nggak merasa dipedulikan. Kalau dia sedih dia dimarahin, kalau dia nangis dia dimarahin gitu kan. Jadi nggak merasa divalidasi emosinya. Ini kalau mau ciri-cirinya ini bisa nanti dia emosinya direpress. Misalnya orang yang kalau marah ditahan, dipendem gitu kan. Ini buat teman-teman yang mungkin ngerasa itu bisa jadi sinyal juga nih gitu. Ada orang yang misalnya mudah cemas gitu kan, mudah cemas, mudah depresi. Pokoknya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan emosi ini bisa jadi diakibatkan oleh child wound yang merupakan kategori emotional neglect. Gitu. Lalu ada kemudian apa lagi Kak? Yang terakhir ada psychological neglect. Ini sebenarnya hampir mirip ya sama emosi tadi, tapi intinya secara psikologis dia kesejahteraannya terabaikan. Gitu, tidak dipedulikan kesejahteraannya. Misalnya kalau misalnya ada caregiver misalnya, atau misalnya sekarang ada babysitter ya, untuk anak-anak itu kurang menghargai, kurang menerima anak apa adanya gitu kan. Dan sementara orang tuanya sibuk kerja, jadi kan anak bingung ya. Betul. Orang tua saya nggak ngurus saya gitu, tapi dia ngutus orang lain gitu kan. Tapi mungkin si caregivernya juga memperlakukan anaknya kurang baik gitu kan. Jadi dia juga bingung si anak nih. Jadi sebenarnya saya harus apa nih? Orang tua saya ngasih saya ke orang, tapi orang ini juga mungkin memperlakukan saya nggak sebegitu baiknya gitu kan. Ini yang bingung. Nah, yang ini bisa jadi nanti dia gitu juga, harga dirinya rendah gitu kan. Karena ngerasa nggak diinginkan, ya kan? Nggak diinginkan dia sebagai individu seperti itu. Ini ciri-ciri yang mungkin bisa, tapi kita nggak bisa bilang ya ini pasti nih ke saya kalau saya cemas, berarti saya orang tua saya dulu nih. Apa yang mereka lakukan ke saya itu nggak boleh. Langsung menghakimi gitu ya. Iya, itu nggak bisa juga. Jadi memang ciri-ciri itu ada, tapi kita harus sekali lagi nggak bisa dari satu kejadian ambil kesimpulan, karena manusia ini sangat kompleks, sangat spesial, nggak sesimpel itu gitu kan, kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Oke, berarti Kak, kalau misalkan kita tahu nih mungkin satu atau beberapa dari ciri-ciri tadi, kalau misalkan kita punya child wounds atau enggak, tetap nggak bisa yang namanya self diagnose gitu ya. Kita nggak bisa nentuin sendiri, tetap harus ada konsul dulu gitu ya sama psikolog gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir kali ini Kak, kenapa sih kita harus deal sama child wounds ini? Kalau misalkan kita nantinya bisa deal, kondisi seperti apa sih nantinya akan berubah gitu ya, terbangun atau berubah dari diri kita? Ini tadi ya, Fatur kan nanya nih udah 2 kali kayaknya nanya, bisa sembuh nggak nih? Belum saya jawab. Oh iya, itu juga belum ya. Oke, sekalian aja Kak berarti. Oke. Sebenarnya definisi sembuh ini agak bingung ya, karena kan child wound ini mau nggak mau saya bisa pastikan nggak akan hilang dari diri kita, karena itu udah jadi bagian dari perjalanan hidup kita
gitu kan? Iya ya, benar-benar. Ya kita nggak bisa ngerubah. Kalau misalnya dulu waktu kecil kita mengalami hal itu, kita nggak akan bisa berubah. Kita nggak bisa balik lagi ke masa kecil. Jadi yang bisa dilakukan ya tadi bener, menyadari kata Fatur ya. Apa harus disadari aja? Ya enggak. Kita sadar, lalu kita berusaha untuk mengendalikan gitu kan. Jadi masa lalu itu harus selalu menjadi pelajaran untuk kita. Bukannya malah menjadi kail gitu yang menahan kita ke depan. Enggak, justru itu harus jadi pelajaran. Nah, jadi childhood ini sebisa mungkin, dan saya yakin manusia punya potensi untuk itu, untuk mengendalikan childhood-nya ini. Gitu. Dengan cara apa? Ya banyak caranya. Ya menyadari, terus nyari bantuan profesional kalau misalnya memang sebegitu sulitnya ya kan. Spektrumnya kan banyak. Ada yang kalau sudah parah, biasanya orang kalau mulai fight sendiri malah berbahaya ya. Malah dia bisa pikirannya kemana-mana. Jadi makanya perlu minta bantuan profesional gitu, atau sharing dulu deh ke teman gitu kan, kayak tadi nih temannya Fatur sharing ke Fatur gitu, saya gini. Kalau temannya betul maksudnya ya dia bisa lebih enak gitu kan, lebih enjoy. Tapi kalau temannya judgmental lu gitu doang. Lu mah mending ya, gitu ya. Gitu. Gue dipukulin sama orang tua gitu kan. Malah adu nasib ya gitu kan. Gitu. Jadi memang penting nih gitu. Kalau yang teman-teman misalnya butuh cerita, harus tahu juga ya kan teman ceritanya seperti apa sebenarnya. Dan penting juga buat semua orang untuk tahu bagaimana caranya merespon cerita orang ya kan. Judgmental itu udah perlu banget untuk dihindari, udah nggak boleh tuh. Adu nasib juga nggak boleh. Orang lagi cerita dia malah cerita balik kayak gitu kan. Nah, untuk nanti tadi melanjutkan pertanyaannya Fatur. Jadi nantinya kan kalau orang-orang yang main childhood itu biasanya lebih ke ada beberapa hal yang mengganggu dia sebenarnya. Dia sebenarnya akan capek sendiri. Kayak misalnya dia merasa ada yang salah, dia ngelakuin apa-apa kok ada yang salah gitu kan, kayak nggak pas terus gitu. Itu bisa. Atau nanti dia jadi people pleaser akhirnya, berusaha nyenengin orang mulu. Kenapa? Karena dia ngerasa kok dulu orang tua saya gitu ya, nggak menyukai saya misalnya gitu kan, mengabaikan saya. Apa saya harus nyenengin orang ya buat dapat perhatian? Apa saya harus mencintai orang ya biar saya dicintai juga? Nah itu kan juga capek ya untuk hal seperti itu. Terus bisa juga ada orang yang justru sebaliknya nih, malah sukanya konflik dia. Apa-apa yang orang lakuin salah aja di mata dia gitu kan. Nah dia sukanya konflik terus, jadi punya teman berantem, nanti dicari teman lain berantem lagi gitu kan. Itu juga bisa. Mudah cemas, tadi udah saya kasih juga, mudah cemas karena dia merasa dunia ini kan bahaya. Tadi kan saya di awal dibilang dunia ini bahaya, dan dia nggak ngerasa safe, jadinya cemas terus tuh. Berkelanjutan betul. Kayak gitu. Bisa juga nanti dia takut dikritik ya kan, karena udah capek mungkin ya, udah capek disalah-salahin mulu, jadi dia nggak mau nih nanti ngelakuin kesalahan lagi. Takut banget dikritik nih, sampai akhirnya mungkin dia jadi perfeksionis yang terlalu berlebihan sampai akhirnya capek sendiri. Atau lagi-lagi ada trust issue, susah percaya. Karena dari kecil memang ngalamin hal-hal yang gak menyenangkan. Nah, kalau childhood-nya bisa dikendalikan, kalau childhood-nya bisa dikurangi spektrumnya atau tidak mengganggu lagi ya, kebalikannya dari yang tadi aja gitu ya. Mungkin dia bisa lebih percaya sama orang, dia bisa punya hubungan yang baik dengan orang. Kemudian dia bisa menahan diri untuk akhirnya selalu berkonflik dengan orang gitu kan. Terus dia tahu kapan harus menyenangkan orang, kapan harus tidak, kapan harus menolak gitu kan. Itu bisa jadi hal-hal yang dialami orang yang bisa mengendalikan childhood-nya dia sendiri gitu. Seperti itu Fatur dan Nada. Oke, menjawab banget sih ini Kak. Dan berarti kita bisa simpulin juga kalau misalkan banyak hal-hal yang gak baik yang mungkin kita lakukan di masa sekarang itu bisa jadi ada kaitannya dengan luka masa kecil itu yang pernah kita alamin. Dan tugas kita sebagai individu adalah menyadari itu kalau misalkan kita punya, dan kalau misalkan kita nggak bisa mengatasi itu sendirian, caranya tadi ya Kak, bisa cerita ke orangnya yang tepat juga, jangan yang sampai judgmental dan sebagainya. Terus kalau misalkan cerita ke teman nggak cukup, minta bantuan profesional seperti sadari diri ini. Betul. Dan banyak banget kondisi positif yang bisa teman-teman
dapatkan gitu ya, perubahan yang bisa teman-teman dapatkan ketika udah deal sama si Childfulness ini. Tadi ya banyak banget kondisi-kondisi idealnya lah ya. Dan dari Kak Adit ini kita belajar ya kalau anak kecil tuh tidak sepolos itu gitu. Dia bisa merasakan hal-hal yang nggak make sense. Maksudnya kayak anak kecil mah nggak mungkin nih ngerasain itu. Padahal tuh dia merasa gitu ketika dia dipeluk, dia ngerasa hangat gitu. Dan mungkin ini jadi maksudnya apa sih namanya pelajaran gitu ya buat para calon orang tua gitu, bahwa anak kecil itu juga bisa merasakan punya perasaan yang nanti pengalaman-pengalaman yang akan kita berikan itu berdampak pada kehidupannya di masa depan gitu. Betul. Oke, ini udah banyak banget ya ngomongin tentang Childfulness ini. Harapannya semoga kami mungkin atau teman-teman di luar sana yang mendengarkan ya mungkin punya Childfulness juga yang kebingungan cara ngatasinnya gimana sih gitu kan. Jadi bisa tahu gitu loh. Bisa tahu caranya gimana nih untuk mengatasi hal tersebut. Oke. Makasih banget nih buat Kak Adit yang udah berbagi ya. Ya, kita ternyata jadi sadar, benar sih harus sadari diri gitu loh Tur. Sesuai namanya ya. Kayaknya filosofi Terima kasih Nada. Kita tuh jadi sadar gitu. Kalau ternyata anak-anak juga kompleks, anak-anak juga butuh diperhatikan gitu kan supaya ya masa depannya cerah gitu kan. Betul. Oke. Sip. Nanti setelah ini kita bakal ngobrolin hal yang lain nih Kak ya. Gitu. Tapi nggak berkaitan sebetulnya dengan Childfulness ini. Untuk obrolan mengenai Childfulness kita cukupkan dengan harapan tadi ya, semoga teman-teman yang punya bisa mengatasi hal itu semua sehingga banyak perubahan baik yang bisa terjadi kepada diri kita ataupun kepada anak-anak kita yang akan kita asuh bahasanya bunga. Oke, terima kasih Kak Adit. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, siap.